Hi teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya Miss Sari. Accidental Teacher Talk. Jika Anda baru mengunjungi channel saya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Miss Sari dan saya seorang educator. Biasanya dalam sebuah presentasi atau pada saat kita menyampaikan sebuah pelajaran, kita sering buat pertanyaan klarifikasi. Misalnya, apakah kamu mengerti? Atau apakah Miss cukup jelas menjelaskannya? Atau kita juga bisa membuat pertanyaan klarifikasi berupa menanyakan kembali materi yang baru saja kita sampaikan. Kali ini kita akan menggunakan fitur quizzes yang kurang banyak diminati, padahal sangat bermanfaat sekali pada saat kita menyampaikan pelajaran. Apa itu? Fitur lesson atau fitur pelajaran. Biasanya kalau kita menggunakan quizzes, kita seringnya menggunakan fitur quiz untuk menyampaikan quiz kepada peserta didik. Padahal dengan fitur pelajaran kita bisa menyampaikan pelajaran sekaligus memberikan pertanyaan klarifikasi berupa quiz yang biasa kita gunakan di fitur quiz. Nah, nggak usah berlama-lama, kita coba saja fitur dari quizzes ini. Oh, satu hal lagi, menggunakan fitur quizzes ini kita bisa menggunakannya secara gratis. Meskipun kalau kita menggunakan fitur super atau kita upgrade ke premiumnya, kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Tapi mau fitur premium atau fitur gratisan itu kembali lagi kepada Anda, yang mana lebih enak digunakan. Nah, langsung saja yuk kita coba bagaimana menggunakan fitur lesson atau fitur pelajaran dari quizzes dan mengaplikasikannya untuk membuat pertanyaan atau pertanyaan klarifikasi dalam presentasi kita. Pertama kita buka quizzes.com, di mana saya asumsikan bahwa teman-teman pendidik semua sudah punya akun ya di Quizzes. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini ada dua pilihan, ada quiz dan pelajaran. Untuk quiz merupakan yang biasa kita gunakan untuk membuat quiz ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan pelajaran. Jadi kita akan menggunakan fitur pelajaran untuk membuat slide presentasi. Di sini sebelum membuat slide presentasi kita buat dulu judulnya. Karena saya mengajar pelajaran IPA, biologi, maka di sini saya akan buat judulnya respirasi dan fotosintesis. Kemudian sama seperti membuat kuis, di sini kita pilih mata pelajaran terkait. Nah, di sini saya pilih biologi. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah itu kita akan diarahkan langsung ke slide presentasi yang akan kita buat. Sebelum kita mulai ke membuat slide presentasinya, kita lihat dulu fiturnya satu persatu. Pada menu bagian atas kita dapati font. Nah, di sini font yang bisa kita gunakan hanya Quicksand. Sedangkan sebagian lagi bisa kita gunakan kalau kita beralih ke versi yang super atau premiumnya. Menu selanjutnya yaitu untuk mengubah atau menyesuaikan ukuran dari title. Di sini kita bisa lihat ketika kita mengubah ukurannya dari smallest, medium, maupun kita kembalikan ke ukuran largest, maka kita bisa melihat perubahan ukuran dari tulisan title-nya, yaitu respirasi dan fotosintesis. Dan yang di sampingnya untuk menyesuaikan ukuran dari teks body-nya. Sekarang kita langsung saja coba mengetikkan teks body-nya. Kita mengetik dan mengeditnya di bagian sebelah sini, di bagian slide. Nah, selesai dengan teksnya, di sini kita juga bisa mengubah template gambar. Seperti kita lihat di sini template gambarnya quizzes, tapi di bagian media kita bisa mengubah template gambar sesuai dengan template yang sudah disediakan quizzes, atau kita juga bisa menggunakan gambar yang kita punya. Dan voila, gambarnya berubah menjadi gambar yang kita mau. Selanjutnya kita bisa mempercantik slide presentasi kita menggunakan tema yang sudah disediakan oleh Quizzes. Bahkan Quizzes menyediakan tema dengan gambar bergerak seperti gambar berikut. Sayangnya, fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh member atau anggota yang mengupgrade keanggotaan Quizzes-nya menjadi premium atau versi super. Sekarang mari kita menambahkan slide baru. Kita bisa menambahkan dengan klik tambah slide atau mengimpor slide dari PDF, Google Slide, ataupun PowerPoint yang sudah kita punya.
Jika ingin menambahkan slide di sini, kita bisa langsung klik tambah slide. Kemudian kita bisa memilih tampilan konten yang mau kita masukkan. Kita bisa menggunakan konten isi web atau slide maupun media berupa video atau video YouTube dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk dapat memasukkan konten media, Anda lagi-lagi harus merupakan member super atau member premium. Sekarang mari kita memasukkan kontennya. Saya akan pilih yang ini, kemudian saya akan mengetikkan materi ke dalam slide berikut. Setelah presentasi yang ini, saya akan menambahkan sebuah pertanyaan untuk mengevaluasi apakah peserta didik nantinya sudah paham tentang materi ini. Maka saya akan tambahkan slide. Kemudian kita bisa menanyakan pertanyaan interaktif yang biasanya ada di Quizizz, mulai dari pilihan ganda, banyak jawaban, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengevaluasi kali ini saya akan menggunakan pilihan ganda. Kemudian kita masukkan pertanyaannya dan tentunya kita mengetik di bagian sebelah kanan sini. Setelah selesai dengan pertanyaan, jangan lupa untuk mengklik jawaban yang benar. Setelah itu kita tambahkan lagi slide selanjutnya. Di sini kita bisa memilih jenis slide yang lain. Nah, di sini saya masih akan tetap menggunakan judul dan poin. Di poin kedua, saya berencana akan menggunakan formula karena saya akan menggunakan tulisan berbentuk rumus. Maka saya klik formula atau fx yang ini, kemudian diketikkan formula yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya ingin menuliskan tentang rumus fotosintesis. Tapi karena rumus fotosintesis ini akan digunakan dengan rumus, gimana sih ngomongnya, pokoknya dengan rumus ya. Jadi saya akan menggunakan editor formula. Kira-kira bentuknya seperti ini jadinya. Setelah slide yang ini selesai, saya ingin menambahkan pertanyaan interaktif lagi. Ya, namanya juga supaya presentasinya interaktif. Nah, di sini saya ingin menanyakan pendapat peserta didik mengenai fotosintesis. Maka saya akan memilih pertanyaan interaktif berupa survei. Langsung saja kita klik survei. Kemudian saya akan menanyakan apakah fotosintesis dapat terjadi di malam hari? Nah, setelah presentasi dirasa selesai, kita bisa langsung menerbitkannya dengan mengklik terbitkan. Kemudian kita pilih bahasanya, tentu saja kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian memilih tingkatan kelasnya, karena ini untuk SMP jadi saya buat untuk kelas 7 dan 9 hingga 9. Dan membuat who can see the pelajarannya ini untuk publik saja, jadi bisa dilihat publik kalau kita bagikan linknya. Seperti kuis, kita juga bisa memulai slide presentasi ini dengan mulai pelajaran langsung atau berikan sebagai pekerjaan rumah. Mari kita sama-sama contohkan saja bagaimana slide presentasi ini dalam pelajaran langsung atau teacher pace.
Berikut tampilan slide presentasi yang akan tampil di komputer peserta didik. Bagaimana kira-kira? Tentu tidak susah ya. Nah, mudah sekali membuat slide presentasi di Quizizz. Tinggal memasukkan materi, kemudian kita bisa langsung membuat pertanyaan klarifikasi dan tinggal di-share deh kepada anak didik. Oh iya, fitur lesson atau fitur pelajaran ini juga memiliki kemampuan sih, juga memiliki fitur yang dimiliki oleh fitur Quizizz. Seperti itu misalnya. Jadi kita bisa menggunakannya dalam synchronous ataupun asynchronous class. Kita bisa menggunakannya sebagai PR, hanya memberikan link kepada peserta didik, kemudian mereka belajar sendiri, atau dengan instructor pace, yaitu di mana guru langsung memberikannya dan secara interaktif atau secara real time bermain bersama peserta didik. Seperti itu. Itu aja untuk fitur Quizizz hari ini yang kita bahas. Terima kasih teman-teman pendidik udah mampir, sudah belajar sama-sama saya di Accidental Teacher Channel. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman pendidik lainnya, di subscribe dan juga di like dong. Komen di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas di Accidental Teacher Channel. Kemudian jika teman-teman pendidik juga tertarik untuk bergabung bersama kami di komunitas pendidik pembelajar Marsiajar, yuk kita sama-sama belajar bagaimana menggunakan teknologi di dalam kelas kita. Kalian bisa @marsiajar di Instagramnya itu @marsiajar, kemudian bisa langsung di follow. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.